Kalau masalah tadi kita menatap masa depan dengan optimis, saya malah jangan terlalu banyak memandang masa lalu dengan utopia. Membangga-banggakan masa lalu. Oke. Menarik Mas. Kalau disambungkan ke budaya secara luas itu bagaimana Mas? Budaya luas. Oke. Berbicara tentang budaya itu kan saya agak tarik ke masa lalu aja dulu. Oke. Jadi kawasan Arab itu pernah masuk budaya filsafat Helenisme. Yunani. Ya. Yang dibawa oleh Alexander Agung. Alexander Great. Iskandar Agung. Oh. Iskandar Agung namanya kalau nggak salah. Iya. Dia orang Yunani yang kemudian punya pasukan. Dia raja. Dia betul-betul menjelajahi bumi ini sehingga kemudian sampai ke kawasan Arab. Namanya itu Asia Selatan sama Afrika Utara kalau nggak salah. Sampai ke sana dia menjajah Mesir, dia menjajah Timur Tengah. Tapi itu sebelum Masehi tapi. Dia muridnya Aristoteles. Dia membawa budaya Helenisme Yunani karena dia pengen mengiyunanikan wilayah yang dia jajah. Tapi bagusnya Alexander kata Buya, dia setelah dia menjajah kawasan itu, dia membawa khazanah keilmuan filsafatnya. Ini yang menarik. Sehingga kemudian Arab itu bukan Mekah ya, tapi ya Jazirah Arab itu ada keilmuan filsafatnya, budaya filsafat yang ada di Yunani itu dibawa oleh Iskandar. Itu yang bagus. Tapi kenyataannya fenomena yang juga terjadi adalah kebanyakan penjajah itu kan juga mengambil aja. Iya, dia tidak belajar dari Iskandar Agung. Nah, begitupun yang kemudian terjadi di wilayah satu tatanan masyarakat yang kemudian budayanya atau perubahannya tadi ya, perubahan masyarakat itu tergantung dari sebenarnya adalah budaya juga. Tapi kita belajar dari Alexander Agung, Iskandar Agung tadi, bahwa kawasan Arab itu kemudian maju keilmuannya gara-gara dia membawa Helenisme ke kawasan itu. Kalau mau berbicara budaya yang bagus, maka kupikir budaya keilmuan yang harus dibangun. Lagi-lagi Mas ya. Iya. Lagi-lagi keilmuan. Bagaimana kemudian Kiai Dahlan, mohon maaf aku agak ke Kiai Dahlan terus. Iya, karena saya menjadikan beliau sebagai genealogi pemikiran saya sebenarnya. Siap. Dalam beragama juga. Kiai Dahlan dia hidup di satu realita kampung yang Islam tapi fundamentalis yang terbelakang. Abangan. Dia ke Arab, Mekah belajar, kemudian 2 kali ya ke sana. Dia balik ke Jogja membawa budaya, tapi budaya keilmuan, budaya Islam yang progresif. Bukan budaya Arab. Okay. Budaya keilmuan. Budaya keilmuan ke Indonesia, bukan budaya Arab ya, betul. Itu artinya lagi-lagi kita tarik bagaimana kemudian keilmuan, intelektual, filsafat di dalam satu wilayah itu penting. Betul-betul filsafat itu penting menurut saya. Karena filsafat itu tidak kadaluarsa. Beda ilmu pengetahuan itu kan kadaluarsa. Tapi filsafat tidak. Karena dia akan memunculkan pertanyaan terus. Iya. Itu pertanyaan terus. Filsafat itu pun juga bertahap Mas ya. Dia nggak mati kan gitu Mas. Nggak bisa mati dia. Betul. Kecuali pikiran kita sudah mati, sudah mati. Betul. Setiap zaman dia punya masanya sendiri dan kemegahannya sendiri. Budaya itu ya, intinya adalah budaya keilmuan yang kemudian di dalamnya ada filsafat, kemudian budaya moral. Ya Al-Quran lah di situ. Lagi Al-Quran. Karena keilmuan itu kan Al-Quran, budaya keilmuan itu kan pesannya Al-Quran Pak. Betul. Al-Iqra tadi itu. Jadi ya kemana-mana bawa itu aja. Oke, masuk. Nah, kalau kita bahas budaya, kita akan membahas soal bagaimana kita
memasukkan budaya itu ke sebuah masyarakat. Islam pada saat itu dimasukkan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tadi Mas bilang ke masyarakat. Iya, Lewatnya kan dakwah Mas ya. betul. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke sana, prototipnya gimana Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam berdakwah? Nilai-nilai apa yang kemudian bisa? Tak rasa itu juga masuk di bukunya Di bukunya, Islam, ya kan? Membumikan Islam, bahwasanya bagaimana kita berdakwah untuk kemudian perubahan masyarakat. Karena kadang kita penat ya kan melihat fenomena masyarakat yang seperti itu, dan kita melihatnya kita ada di Menara Gading. Iya. Karena kita di kampus toh. Iya, di kampus. Iya, betul. Kita lagi-lagi belajar dari sosok Ki Dahlan yang sukses, menurut dakwahnya sukses. Sampai-sampai saya mengutip Pak Boy, Paradana Boy, dia Boy. aktivis YMM. Dia malah berani menyebut Dahlan itu sebagai nabi sosial. Aku ikut aja lah. Aku sepakat, Ahmad Dahlan itu nabi sosial, tapi bukan nabi teologis ya. Iya, iya. Kalau nabi teologis kan sepakat dan Nabi Muhammad terakhir. Cara Ki Dahlan itu cukup menarik dan dia cukup luar biasa karena dia betul-betul memposisikan dirinya bersama masyarakat. Dia tidak di kampus ngomong doang, nulis buku. Masyarakat baca ini. Masa dewe. Iya, iya, tapi dia belajar, memahami, dan memang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana ikut memandikan. Kalau kita lihat di film apa namanya, Sang Pencerah itu, betul-betul memandikan anak-anak yang itu, menyuapi anak-anak yang miskin itu, Iya, betul. gelandangan dan di pinggir jalan. Kupikir membumikan Islam itu seperti itu. Betul-betul nilai Al-Quran itu berada di dalam nilai-nilai Al-Quran itu bukan hanya ada di dalam kitabnya, tapi betul-betul dia transformasikan ke dalam dirinya. Kemudian Al-Quran itu menetap dalam diri kita atau kita semua. Kemudian kita ke masyarakat, kita ke bawah, kita melihat, kita berinteraksi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kupikir budaya salah satu untuk kemudian mengbudayakan itu caranya seperti itu. Memang langsung terjun, tidak kemudian di atas. Saya sebenarnya agak sedih melihat prof itu ya, itu di atas saja. Kapan ke bawahnya? Kapan ke bawahnya? Kita Oke. rindu sosok Ki Dahlan yang tidak elitis, Pak. Dan dia menghilangkan predikat Habibnya. Oh iya. Dia Beliau kan, keturunan Nabi, ya? ya, beliau keturunan Nabi. Kalau kita melihat silsilahnya itu sama Hasyim Asy'ari sama. Nanti ketemu di Nabi. Siap. Menghilangkan. Artinya ya kita tahu kan bagaimana sosok Habaib itu jika dilekatkan ya. Karena Zidan Habib ya. Habib Rahmat itu bagaimana masyarakat itu akan Kayak mendewakan. iya, mendewakan, dan akhirnya sang Habib itu yang nikmat dengan itu. Merasa nyaman. Merasa nyaman. Itu Oke. Jadi Ki Dahlan juga itu memang melepas jubah-jubah yang membuat orang itu terkultuskan gitu loh. Dia buka semua pakaian-pakaiannya, betul-betul saya ini manusia, bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi, bukan keturunan keraton, merakyat bahasanya, merakyat. Dan itu sebenarnya nilai Al-Quran. iya. Merakyat. Sebagaimana juga Umar bin Khattab mencontohkan, dia tidur di mana? Di emperan. Di emperan. Di emperan. Teras rumah. Teras masjid ya. Iya, sulit menemukan itu. Iya, betul. Kira-kira apa lagi Mas yang bisa Betul, diambil? nilai Al-Quran ya. Kira-kira apa lagi Mas yang bisa diambil di bukunya Islam, membumikan Islam? Iya. Aku pikir kita mampu untuk kemudian bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu dipahami dulu. Karena itu kritikan pada Buya bahwa Al-Quran ini masih di atas langit. belum turun ke bumi, buktinya kawasan Arab masih berkelahi. Kemudian kita tarik di negeri kita, masih banyak yang bodoh dan miskin, masih banyak politisi yang tidak memiliki moralitas, politikus yang tidak mau naik menjadi negarawan. Itu semua dikritik oleh Buya. Oke. Padahal mayoritas negeri kita ini kan orang Indonesia, orang Islam, Muslim, sorry, ya. beragama Islam. Tapi kenapa kemudian cara beragamanya, cara dia mengekspresikan beragamanya di dunia politik, di dunia akademisi dan dimanapun
masih tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Artinya kata Buya itu belum bumbu, belum turun ke bumi. Karena beliau mengatakan untuk menghasilkan Islam masa depan yang baik atau Indonesia yang baik, maka hadirkan nilai Islam itu. Jangan hanya di Al-Quran, jangan hanya di kepala, di hafalan toh, tapi betul-betul teraktualisasi, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Poinnya kan di situ. Iya, iya, iya. Kadang-kadang hari ini kan betul-betul Al-Quran itu dijauhi, hilang, entah kemana. Padahal kebanyakan politikus itu ya, yang koruptor-koruptor itu kan naik haji Pak. Iya, betul. Naik haji tuh. Artis-artis itu kan naik haji. Naik haji. Balik ke Indonesia tidak ada perubahan. Jangan sampai hanya formalitas haji, itu kan kasihan. Kata Buya, kalau di Eropa Barat itu Islam betul-betul agama itu dihilangkan. Kalau kata Nietzsche itu kan Tuhan telah mati. Telah mati. Kalau kata Buya, Islam itu di belakangi. Orang-orang Islam ini kita ini sudah membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan. Wah, ini apa namanya? Pedes ya. Pedes ya. Pedes, kita membelakangi. Bahasa-bahasa Buya itu begitu. Makanya aku suka, menarik. Iya, iya, betul. Kritisnya lembut, sebenarnya menukik tajam, tapi cara penyampaiannya sejuk, damai, karena membawa nilai-nilai moral. Kupikir itu yang kemudian istimewa dari buku ini, yang kalau bisa semua mahasiswa membaca lah. Harus membaca. Lebih-lebih mahasiswa Muslim. Ya, pastinya. Ya kan, itu sebagai kewajiban sosial kita, ya kan. Ya. Nah, terakhir Mas, sebelum kita tutup, terkadang kita sebagai mahasiswa itu kita sebagai orang Muslim itu hanya sekedar ya sudah, bapak saya Muslim aja lah. Nah, itu dengan itulah kita tidak sadar bahwasanya kewajiban seorang Muslim itu membawa risalah-risalah Islam yang damai, yang sejuk, yang kemudian membumi, yang kemudian menjawab segala macam tantangan. Pesan untuk teman-teman semua agar kita bukan mengkritisi keislaman kita, tapi sadar atas keislaman kita itu gimana. Sepakat narasinya. Ya, itu yang terjadi di Indonesia ya. Kupikir semua mayoritas seperti itu, apalagi kita konteksnya Indonesia. Itu artinya lagi-lagi Islam di Indonesia ini tidak cukup berhasil mengartikulasikan nilai-nilai Al-Quran. Mohon maaf karena sebenarnya ini kritik yang umum. Sebenarnya juga masalahnya ada di orang tuanya, di orang tua sendiri. Bagaimana kemudian tidak mampu atau sulit atau bagaimana, saya nggak tahu. Intinya nilai-nilai keislaman itu sebenarnya kan harus diajarkan mulai dari kecil gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa, saya berbicara tentang mahasiswa aja, sama boleh. Pelajar lah ya. Boleh. Karena predikat pelajar dan mahasiswa itulah yang kemudian punya hak otoritas kebebasan. Betul. Bahasa Islamnya dia udah udah mimi bahasa itu namanya apa? Liberasi. Bukan. Udah balik. Udah balik. Iya. Pesan Al-Quran itu begitu. Manusia itu bebas mengekspresikan dirinya, tidak kemudian dikekang oleh wahyu. Karena begini, Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Itu pesan Al-Quran langsung. Ya, betul. Artinya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dia punya hak otoritas kemerdekaan untuk mencari jati dirinya sendiri. Ya kalau lu Islam ya lu bebas mengekspresikan diri lu, yang penting nilai-nilai Al-Quran itu kamu paham gitu loh. Karena agama kita Islam. Aku khawatir kemudian kita orang Islam tapi menjauhi nilai-nilai Islam. Itu. Lagi-lagi Al-Quran saya ucapi beberapa kali bahwa itu adalah petunjuk manusia. Bagaimana kemudian kita mau berkelana di bumi ini tanpa petunjuk? Bagaimana kemudian kita mau misalnya mau ke daerah mana gitu, tanpa petunjuk kemungkinan akan tersesat. Nah, untuk memudahkan tujuan kita adalah dengan petunjuk. Petunjuknya adalah Al-Quran itu sendiri. Karena di buku ini kan sebenarnya adalah
bagaimana meraih Islam yang lebih baik, Ya. masa depan yang lebih baik. Karena posisi Islam hari ini, kata Buya juga, berada pada titik nadir di bawah, dan kita tidak boleh kemudian pesimis. Pesan Al-Quran tidak ada kata pesimis, semuanya harus optimis. Perbaiki, tidak ada waktu lagi bermain-main. Anak muda harus kemudian mempersiapkan pikirannya, hatinya. Zikir dan fikir harus dikolaborasikan. Jangan hanya fikir tok, tanpa zikir nanti spiritualnya kering. Kasihan. Jangan juga zikir terus, karena dengan zikir terus jejak sejarah tidak ada perubahan. Ketika keilmuan di Arab hilang, dibawa kendali oleh fikih, tidak ada perubahan. Artinya harus kolaborasikan antara fikir dan zikir, sehingga kemudian menjadi manusia, kata Buya, adalah cemerlang di dunia dan di akhirat. Aku pikir itu aja sih. Oke. Sebagai mahasiswa. Closing statement Mas. Itu belum masuk kan? Belum. Oke, closing statement Mas untuk buku ini apa? Tapi Mas? sebenarnya sudah ada namanya closing statementnya yang tadi, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diulang lagi. Dipertegas lagi Mas. Dipertegas lagi. Oke. Jadi pesan Buya di buku ini ya, di bab 1 sampai bab 3 tadi, bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda, mahasiswa dan pelajar, itu kemudian harus, kata Buya, itu berkepala tegak, menghadap ke depan, masa depan. Tidak insecure. Ya, tidak. Harus percaya diri. Siap. Pesan Al-Quran harus percaya diri. Walaupun memang kita pada posisi yang tidak lebih baik dari masa lalu. Artinya optimis melihat masa depan dengan bekal kepala yang cerdas. Bahasa Buya cerdas, cergas, sama apa lagi? Cergas itu cekatan, cepat, gerakan cepat, inovatif. Dan jangan malas-malasan. Oke. Jadi bertegak kepala ke atas dengan nilai-nilai, membawa nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu diperoleh itu dari Al-Quran semua. Nilai Al-Quran. Karena tadi aku sampaikan bahwa nilai Al-Quran itulah yang kemudian sebagai petunjuk. Siap. Kalau tanpa Al-Quran, pikir kita akan tanpa arah. Padahal kita sebagai orang Islam arahnya jelas kok. Tujuannya, orientasinya kita jelas. Akhirat, dunia dan akhirat. Oke. Terakhir sekali, boleh. pesan Buya yang usianya, saya terakhir ketemu beliau via Zoom di usia yang 85 tahun hari ini. Beliau masih sehat. Buya menyampaikan pesan luar biasa ke anak muda bahwa banyak-banyaklah membaca buku. Sederhana sebenarnya, tapi ini penting, ini dipertegas Buya berkali-kali. Anak muda, pelajar, baca buku apapun itu. Intinya kan harus pintar. Lagi-lagi nilai itu yang kemudian disampaikan, harus pintar dulu. Sebagaimana kedahlan membebaskan bangsa ini dari penjajah dengan cara mencerdaskan dulu rakyat Indonesia. Kalau Cokro Aminoto mau membebaskan Indonesia dari penjajah lewat politik, kedahlan lewat pendidikan. Okay. Itu sih pesan yang sederhana tapi sebenarnya sangat menyentuh. Oke. Terima kasih. Oke, kalau saya enggak apa ya Mas ya. Saya suka ikut. Kalau saya sebagai penutup, kalau Mas Rahmat tadi bagaimana kita menetap masa depan dengan gagah berani ya. Bahasa-bahasa insecure itu kemudian hari ini sangat membumi sekali di kalangan anak muda. Serius. Twitter itu kan? Hah? Banyak di Twitter. Iya, banyak di Twitter. Saya tuh ngapain ya? Apa namanya insecure? Kita punya Quran, Bro, kan gitu. Kita punya Quran, kita punya nabi yang bahasanya orang Kristen aja memandang beliau adalah nomor one ya di dunia. Suatu hasanah tidak terkalahkan kan itu bahasanya. Kenapa kita insecure? Kita punya andil untuk negara Republik Indonesia ya kan. Kalau masalah tadi kita menatap masa depan dengan optimis, saya malah jangan terlalu banyak memandang masa lalu dengan utopia. Membanggakan masa lalu. Saya dulu sekali Utsmani itu ya kan. Abbasiyah itu, Umayyah itu itu bapak lo kan itu bahasanya. Itu mbah-mbah lo ngapain kan itu bahasanya kan. Ya saya gregetan kan itu. Kata Buya itu menghambat kemajuan. Seakan-akan itu adalah mentok biasanya. Apa ya? Betul. Sudah. Hari ini kita pengen Islam jaya, tapi nggak mau baca buku Utopia dengan masa lalu. Dan
insecure. Mau gimana lagi kan itu Mas? Oke, saya lain sedikit. Oh ya boleh. Itu sebenarnya kalau ditinjau dari segi filsafat, dia tidak berfilsafat. Oh ya. Dia tidak ada nilai filsafat. Mhm. Orang berfilsafat itu tidak ada kata pesimis. Makanya aku bilang saya salah satu orang yang menentang kalau ada yang mengatakan filsafat itu haram. Heeh. Kubir itu bodoh. Mhm. Kata-kata Buya memaksa Tuhan, untuk kemudian melegitimasi kebodohannya. Kan ada ustadz yang seperti itu. Aku berani Ada, ngomongnya. ya. Sampai-sampai kadar saya di MM Soboran itu Heeh. tidak mau belajar filsafat karena pesan ustadznya katanya jangan belajar filsafat. Aku sepakat dengan kata Buya, memaksa Tuhan untuk melegitimasi pendapat omongannya. Padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan berpikirlah. Gitu loh. Kuntawi Jawab sama Mas dalam bukunya Islam sebagai ilmu bahwa filsafat itu sebagai salah satu pemicu peradaban Umayyah itu besar. Tapi kita tidak ke sana juga. Tidak ke sana toh kan itu. Itu sebagai pelajaran. Oke, besar dan kita harus ngapain lagi. Oke. Sudah Mas, aman? Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira? Oh ya. Terkait sejarah tadi. Oh ya. Boleh. Di buku ini juga isinya ini. Kalau di zaman Umayyah itu betul-betul keilmuan dihabisi. Tanpa, pokoknya kalau ada filsafat bakar, itu budaya barat. Di Abbasiyah beda. Di Abbasiyah ini kemudian filsafat itu dikunyah betul, ditelan, dirasapi, dipelajari, sehingga kemudian besar Abbasiyah itu. Ya. Lahirlah kemudian Ibnu Rus, Ya. Al-Ghazali, Ya, Ibnu Sina dan betul. sebagainya. Artinya bahwa Abbasiyah itu, kalau kata Buya, dia menguasai dunia dari segi keilmuannya. Jadi kalau peperangan itu enggak sepakat ya. Karena berdirinya satu kerajaan Islam Abbasiyah dan Umayyah itu berdiri di atas kepala-kepala Oh ya. Islam itu sendiri. Pikiran-pikiran aja Mas, yang kepala-kepala. Tengkorak, saling bunuh-bunuh. Tapi yang dimaksud Buya adalah Islam itu berkuasa karena berkuasa keilmuannya. Ibn Rus itu kan menguasai Spanyol dengan keilmuan. Ya. Dan kemudian ada orang Spanyol mengatakan kalau Ibn Rus meninggal, keilmuan Islam akan mati. Terbukti Ibn Rus meninggal, tidak ada. Oke. Ini kalau kita lanjutkan banyak lagi kita akan melebar lagi kan. Kita akan sambung di lain waktu Mas ya. Siap. Insyaallah. Oke. Kurang lebihnya gitu teman-teman sekalian, teman-teman bisa simpulkan sendiri apa yang kemudian kita obrolkan hari ini. Bahwasanya kita harus membumingkan Islam ya kan. Apa yang kemudian kalian baca, kita baca, seakan-akan kita nggak baca. Apa yang kemudian kita baca itu kemudian harus kita praktekkan sedini mungkin dan secepat mungkin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.